Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 15 Juni 2022. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebenarnya mau membahas tentang ini ya, nikel-nikelan ya. Cuma sebelum mulai saya mau mereview 3 saham yang kemarin sudah saya notice. Kita lihat hari ini seperti apa ya. Ya, sebelumnya saya mau berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mensupport, like ya, dan komen serta mensubscribe channel ini sehingga channel ini semakin berkembang. Semoga semakin bermanfaat buat Bapak Ibu semua ya. Ya, review sebentar ya Bapak Ibu dari DMMX nih. Ya, DMMX asingnya juga hari ini masuk ya, ngikut ya. Jadi yang ngikut, yang berani buy, selamat, udah profit 11% ya. Ini udah breakout dan nyentuh target, udah breakout 60, tinggal besok konfirmasi. 2-3 candle hijau, mantap. Ya, yang ikut selamat, yang nonton juga yang kemarin selamat gitu ya. MTech juga, MTech mantul ya semuanya. Dia breakout di 1755 sekarang. Besok kalau dia breakout lagi bagus ya, dia statusnya di big akumulasi sama bandar lokal ya. Bandar lokal udah mulai beli lagi, dia big akumulasi, berarti good ya. Mudah-mudahan MTech target pertama di 1900 dulu ya. Buka juga mantul ya, walaupun nggak semantul yang lain, tapi 3%an ya udah good ya. Selama dia nanti bisa naik dan tembus di sini lagi udah bagus gitu ya. Jadi saya mau mengucapkan selamat Bapak Ibu bagi yang sudah mau ikut ya dan sudah menonton dan ikut ya, selamat dah ya. Jadi bisa cuan ya karena belajar lah gitu ya. Jadi sama belajar mudah-mudahan bisa cuan. Nah ya, lanjut ke saham pertama ya, Harum. Harum hari ini tutup di harga 1885 dan perubahan harga 6,68% ya. ARB ya, hari ini dividen keluar ya. Ya, ini dividen ya, ARB dia ya berdasarkan technical analysis saja ya. Technical analysis dia ke sini ya, ke 1795 ya. Ini masih ada gap di sini. Dia dikit sih, bagian cuma 15 itu ya. 15 lembar ya. Secara asing juga keluar ya, lokal juga keluar. Dia memang status di big distribusi ya, di bandar detektor sini. Secara volume mengecil ya, dari sebelumnya udah mulai kecil gitu ya. Harum jatuhnya ke 1795 dulu ya. Nah, bagi Bapak Ibu ini ada head and shoulder nih ya. Ini head and shoulder, jadi bahaya banget untuk si siapa, Harum ini ya. Ini 1 2 3. Oke, dia head and shoulder. Ini dia tembus neckline-nya. Jadi targetnya dia kalau ngikutin ini ya udah nih ke sini ya, tinggi ya, dalam ya, dalam lah nih, pas ke support sebelumnya. Oke, nih ya, pas resisten sebelumnya tuh pas banget ya. Gak ngada-ngada lah saya lah ya, gak ngada-ngada. Ini pas di supportnya ya, potensi bisa ke sana ya. Kalau ini dia 2-3 hari nggak balik ke atas lagi aja, dah keluar deh Bapak Ibu ya. Jadi gitu ya untuk Harum. Jadi jangan dipaksa, ini ada head and shoulder, ini kalau confirm bahaya ya, bisa ke 1200 ya. Lanjut, selanjutnya ada Antam. Antam itu di harga 2170 ya, 2170 dan merupakan harga minus 0,46% ya. Hari ini si Antam nih dari kemarin sih udah breakdown ya, breakdown di area 2230-nya ya, area kuatnya break. Dia di sini juga break, jadi ini potensi double bottom juga patah ya Bapak Ibu ya. Jadi dari skenario yang ada ternyata dia di break semua ya. Nah, kalau Antam ya 2-3 minggu ini ya, hari ini hari apa? Hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Kalau sampai minggu depan ya, awal minggu depan dia nggak berhasil naik, dan bahaya. Oke, berarti bisa jadi downtrend ya buat Antam ya. Jadi ya namanya pasar, kita nggak ada yang tahu ya. Pasar kita nggak ada yang tahu ya.
Ini kalau dia break di sini ya potensi ke sini ya Bapak Ibu, ke 800. Jauh ya, jauh lah. Kalau tembus ke atas soalnya juga terbang tinggi gitu ya. Jadi ini lumayan jauh ya, nih tuh pas di resistannya juga Antam ya. Antam pas di resisten zaman dulu. Jadi Bapak Ibu nih tadi prosesnya saya liatin ya, panahnya segala macam. Jadi saya nggak ngada-ngada targetnya ke situ. Nah, soalnya kalau targetnya menurut saya di support ke resisten gitu ya, itu targetnya yaitu biasanya confirm gitu ya. Itu yang saya takutkan. Tapi kan gila juga ya, Antam turun ke 800 mau jadi apa gitu. Ya, yang jelas ini tetap disiplin lah. Jadi ini udah keluar ya, dia range-nya jauh besar. Kalau orang dulu pikir nggak mungkin tersentuh ya karena range-nya lebar, hari ini malah di break ya, breakdown. Jadi bahaya. Oke, mudah-mudahan nih 2100 bisa menjaga dia ya, yang merah ini. Jadi itu bisa menjadi dia minggu depan harus sudah bisa balik naik. Oke. Ya kalau saya di sini menurut saya belum ideal lah buat beli. Walaupun nanti mantul pun naik ke atas ya memang bisa cuan. Cuma kalau turun ke bawah mau nyalain siapa? Mau nyalain saya karena suruh beli misalnya gitu. Ya. Jadi kalau dari saya pribadi belum ideal untuk beli. Oke, belum ideal untuk masuk. Ini memang sebenarnya doji udah di area support juga. Cuma karena dia udah break ya, break resisten, break penan. Jadi kalau menurut saya mending wait and see aja untuk Antam. Seperti itu. Ya, tunggu candle hijau naik ke atas ini, balik lagi ya itu baru bisa beli. Oke. Targetnya kalau bisa break aja nih ke 4000 ya. Tapi kalau misalnya breakdown ke 800 ya. Lanjut saham selanjutnya ada TINS. TINS dari ini tutup di harga 1820 ya dengan perubahan harga minus 2,15%. Nah, TINS ini lebih menarik. Kenapa? Asingnya masuk terus. Oke. Kalau kita lihat Antam ya, Antam asingnya keluar masuk ya. Hari ini masuk juga tipis banget. TINS itu diakumulasi nih sama lokal sama asing. Ya, jadi memang sekarang kondisinya secara teknikal pun udah beda banget ya Antam sama TINS ya. Dulu kan mirip. Ya, dulu tuh hampir mirip lah, cuma beda persenan doang. Ya, sekarang kalau dilihat nih Bapak Ibu udah beda banget, udah jauh. Ya, jadi TINS ini lebih menarik kepada Antam. Ya, dia sekarang masih rounding ya, masih dalam channel handle-nya. Nah, mudah-mudahan ini dia tadi hit di support ke pantul, besok bisa hijau. Ya, statusnya hari ini big akumulasi soalnya. Ya, ini lihat ZP ngumpulinnya gila banget. Ya, ini bandar ZP ini gila banget nih kalau diakumulasi. 24 miliar sendiri hari ini untuk TINS ya, jadi masih bisa potensi naik. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy bisa, tapi cut loss ya, langsung di bawah 1760 ini cut loss. Oke, karena kalau dia break ya udah lanjut ke 1500 lagi bisa. Gitu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti dia turun sudah sampai sini, ada pantulan ya potensinya double bottom gitu. Ya, double bottom waving. Cuma ya kita nggak tahu lah. Saya sih berharapnya cuma sampai sini, kapan handle langsung terbang. Ya, ngemat waktu gitu. Ya, untuk tim seperti itu, ini masih good secara bandarmologi dan teknikal. Ya, lanjut saham keempat ada Inco. Inco ditutup di harga 6925 ya, terkoreksi sebesar minus 3,82%. Sama seperti TINS, dia mantul di support. Ya, mantul di area supportnya. Nah, sekarang dia lagi mau ngebreak MA60-nya ini. Ya, MA60 udah 3 hari dicoba break tapi nggak sanggup. Malah sekarang turun dia. Ya, membal ke bawah tapi ketahan support. Nah, mudah-mudahan si Inco ini ada pantulan bisa break ya. Kalau dilihat soalnya hari ini volumenya kecil si Inco nih ya, volumenya kecil, asingnya masuk ya, lihat asingnya lebih bagus kan daripada Antam nih, asingnya bagus ya. Inco ini juga lokalnya bagus ya, lokal juga bagus ini. Nah, jadi kalau menurut saya Inco ini juga udah spekulasi buy bisa lah ya, 6925 ini ya, tapi break di bawah 6650 ini lepas ya, di bawah 6650 ini lepas lah
gitu ya, karena ini masih ada gap ya nih Bapak Ibu ya, atau mau beli lagi nanti di gap, nutup gap, ini bisa lah Inco. Nah Inco nih saya menarik mau beli kalau dia berhasil nutup gap ini 6425 ini saya mau beli ya. Inco udah jadi inceran saya kalau dia nutup gap dulu baru mantul ya. Jadi seperti itu untuk Inco ya. Jadi ini double topnya gagal, jadi saya hapus saja. Cup and handle-nya juga gagal ya. Ya sebenarnya belum turun sih, tapi ini udah setara lah. Nanti potensi double bottom bisa segala macam ya. Nanti dilihat lagi ke depannya. Yang jelas ini dia mungkin masih koreksi nutup gap ya, nutup gap dulu. Ini masih ada gap loh, masih ada PR ya. Seperti itu untuk Inco. Lanjut NICL ya. NICL hari ini ditutup di harga 103 dan perubahan harga 0% ya. Jadi dia ya nggak berubah lah, bukan tutup sama, bentukannya doji. Nah dia ini masih dalam channel handle-nya ya, jadi tenang aja gitu ya. Nih dia rounding terus dia bikin handle ya, still good gitu. Oke, still good. Tinggal ini kan juga dia kepantul ketahan di 100 ya, 101. Nah mungkin dia akan sideways di sini sampai jebol dan baru lanjut ke atas ya. Secara kalau dari volume dia kecil ya, jadi nggak sebesar dia ke breakout kemarin. Lokal juga jualan terus, asing juga jualan lebih banyak ya. Jadi dia ini average NHL di peak distribusi, kelihatan jualan angka gitu ya. YP yang nampung ya. Jadi NICL ini secara teknikal masih menarik ya. Bandar juga lagi tukar-tukaran barang kayaknya nih si NICL ya, tinggal nunggu konsolidasi. Dia bisa break di 125 ini bagus ya. 125 ini dia break bagus banget, bisa ke 189. Kalau sekarang Bapak Ibu beli potensi 84% gitu ya NICL ya. Jadi sabar aja gitu ya, target malah bisa ke 208 kalau dia target ke sini ya, hit gitu ya. NICL seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kelihatannya memang agak muluk-muluk ya, tapi mungkin butuh waktu ya, butuh waktu buat naik ke sini, mungkin akhir tahun atau kapan ya, seperti itu ya. Lanjut saham satunya ada MDKA. MDKA hari ini tutup di harga 4430 ya, dengan perubahan harga minus 5,74%. Nah MDKA juga breakdown ya dari uptrend lainnya ya. Uptrend lainnya di breakdown, jadi dia terkena di support di 4430 ini, 4410 lah ya, 4410 sampai 44.400 ya, area-area sinilah. Nah kalau dilihat historinya, setiap kali dia dari atas turun langsung mantul, dari atas turun mantul gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ada pantulan ya, karena dia udah breakout ya Bapak Ibu. Biasanya kalau udah breakout seperti ini, pas di support ke support dia ada pantulan lah, mudah-mudahan. Oke, jadi kalau mau spekulasi buy bisa ya, tapi cut loss, wajib cut loss kalau dia break di area ya, close-nya break di area sini di bawah 4280, wajib cut loss ya. Close di bawah 4280 wajib cut loss. Besok lihat MDKA, kalau misalnya dia nyentuh di sini ya, nyentuh ke 4280 terus ada tarikan mulai ke atas, ya udah bisa beli, manfaatin ya MDKA seperti itu ya. Jadi ini juga masih ada gap cukup lebar. Oke, nah ini harusnya ditutup gitu ya. Jadi kalau Inco tadi mau nutup gap di bawah, ini sih, nah ini MDKA ini juga nutup gap ini dia. Ini saya hapus saja ya, udah keluar ya. Ini nutup gap nih MDKA hari ini nih, ini gap nih. Nah ya dia nutup gapnya udah lunas nih. Nah gap udah lunas, mudah-mudahan bisa lanjut break enak gitu ya. Dia nutup gap dulu, turun, ada gap lagi nggak? MDK biasanya bikin gap-gap soalnya. Nggak ada ya harusnya ya, nggak ada, udah ketutup semua lah. Nah ini masih ada gap, ini dia nutup sekarang ya, mudah-mudahan besok ada pantulan
ya untuk MDKA seperti itu. Inco juga jadi potensi Inco nih, nutup gap dulu baru mantul gitu ya, sama halnya seperti itu. Nah dia nih double bottomnya nih mudah-mudahan nggak inilah ya, nggak terkonfirm, jadi saya hapus ya. MDKA sendiri secara volume lumayan ya, lokal jualan terus ya, asing masuk tipis. Dia secara status di big distribusi, yang big distribusi si BBOD ya, ZP yang gede-gede gendut. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu untuk MDKA. Lanjut, saham selanjutnya ada Akra. Akra ditutup di harga 1180 dan perubahan harga positif 2,16%. Oke, kalau dilihat dari volume, dia hari ini meningkat ya. Ini lokal masuk tipis ya, asing jualan terus ya, asing jualan terus, tapi ditampung lokal ya, ditampung CC. Raja jualan ditampung CC, DX ditampung PK gitu ya. Jadi ada yang nampung lah ya, tapi dia di sini netral. Nah, ini dia mau target ke head and shoulder cup and handle-nya dulu ya. Cup and handle-nya roundingnya dulu. Nah, ini mudah-mudahan tercapai 1240. Oke, itu resisten selanjutnya. Dia sekarang lagi bentuk flag ya, habis naik terus dia konsol di sini. Nah, ini mudah-mudahan flagnya break ke atas, bisa ke kalau break ke atas dia potensinya ke set sini 1300. Oke. Nah, target bisa ke 1300 ya, jadi 1300 ini nih. Nah, lihat merah ya, merah itu pasti resistannya juga dia di sini. Oke, jadi mungkin aja juga tercapai hit lagi ya, pelan-pelan aja lah gitu ya. Akra yang penting kan sahamnya naik, kayak Pegas hari ini juga udah naik gitu ya, pelan-pelan aja, yang penting naik cuan ya gitu. Oke, cuma nih Akra buy-nya udah dimulai didistribusi, nggak tahu ada pembalikan arah apa enggak. Kalau dia breakdown ya, targetnya ke nih, ke sini 1039 lagi, 1040 lagi ya targetnya kalau turun. Oke, kalau dia breakdown ya nanti dilihat lagi ke perkembangannya ya. Untuk Akra. Lanjut, saham terakhir ada Elsa. Elsa tutup di harga 312 ya, ada perubahan harga minus 3,11%. Oke, kalau Elsa dia kemarin kan saya bilang ya, mungkin dia akan area sini dulu. Ini udah tercapai ya, sempat mungkin ada yang beli ya, lumayan lah gitu ya, udah mulai cuan. Nah, sekarang dia masih rounding, dia udah break. Nah, ini tapi ketahan di sini di 340-nya. Ini memang resisten kuat banget ya. Tapi kalau ini break harusnya lancar Elsa naiknya ke atas 340 nih. Ya, kalau ini break nih lancar banget nih naiknya gitu. Nah, secara volume dia tipis. Ya, cuma yang mengerikan nih distribusinya asing mulai besar. Ya, dari beli nggak tahu ada angin apa, jualan tiba-tiba ya. Ini juga Elsa gitu ya. Nah, ini memang dia kena dampak kemarin jualan kena turun drastis itu ya, turun mendadak itu kena Elsa ya, terus tapi mantul di support dan di EMA 60-nya ya, hari ini berhasil di breakout ya, bertahan di atas resisten. Tinggal dilihat aja ya, ini mau seperti apa gitu ya. Jadi ini kita modelnya nge-review ya, jadi ini kan udah sempat dibahas lama, kita cuma mereview gerakannya seperti apa gitu ya. Jadi bukan saya cuma nunjukin garis support resisten di sini segala macam ya. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga saya harap belajar, jadi bisa cuan bareng lah gitu ya. Ntar kalau ngeliat nonton video saya nggak cuan marah-marah, tapi kalau cuan diam-diam aja gitu ya, nggak masalah lah saya mah, yang penting saya sharing ilmu buat Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih, salam sehat selalu.